Hai, hari ini aku mau share 4 tips mudah untuk mengurangi sampah. Tapi sebenarnya kenapa sih kok kita diajak untuk mengurangi sampah? Untuk aku sendiri alasannya nomor satu, karena aku pribadi percaya bahwa Tuhan memberikan kita planet bumi dan dunia ini untuk hidup, bukan hanya untuk diambil resourcesnya, bumi dan segala isinya, tapi juga harus dipelihara. Nah, meninggalkan sampah dan membuat sekian banyak sampah bukanlah cara yang bagus untuk memelihara planet ini. Lalu nomor dua, pasti aku tidak mau dong kalau nanti aku meninggal dunia warisan aku yang paling besar adalah sampah. Dan ketiga, aku adalah seorang ibu dengan anak laki-laki berusia 3 tahun, jadi aku juga peduli dengan masa depan dia itu, karena sampah yang aku tinggalkan nanti, sampah yang kita tinggalkan nanti adalah generasi mendatang yang akan kena akibatnya gitu. Jadi aku akan share 4 tips. 4 tips ini sangat gampang karena terus terang saja, biarpun aku ingin mengurangi sampah, tetapi kalau caranya terlalu complicated atau berbelit-belit atau susah, aku males mengerjakannya gitu, dan aku tidak akan melakukannya setiap hari. Tetapi kalau caranya gampang, aku tidak akan keberatan melakukannya setiap hari secara konsisten. Nah, sampah yang aku targetkan ini adalah sampah yang sifatnya sekali pakai buang. Karena banyak sih sampah yang mau nggak mau memang harus kita pakai gitu, seperti misalnya untuk berbelanja ya. Misalnya aku belanja beras, nggak mungkin aku belanja beras nggak ada sampah, karena aku nggak mungkin belanja beras berasnya aja, pasti ada bungkusnya plastik, itu akan menghasilkan sampah. Kalau yang itu ya sampai sekarang aku belum terpikir gimana caranya menghilangkan sampah pembungkus beras itu. Jadi ya udah, ngapain dipikirin, mendingan kita fokus pada apa yang kita bisa lakukan daripada memikirkan wah yang ini kok nggak bisa ya gitu. Oke, tips pertama adalah ini, water bottle atau botol. Kalau Anda lihat di YouTube, terutama di negara-negara maju, mereka sepertinya anti sekali dengan plastik. Tapi again, aku bilang kita harus mulai dari poin pertama. Kita harus mulai, mendingan mulai daripada tidak sama sekali. Jadi bawa botol plastik menurut aku juga tidak apa-apa. Ini jauh lebih bagus daripada aku membeli air mineral kemasan dalam botol setiap kali aku keluar. Jadi untuk makan siang di luar, aku orang kantoran, jadi kadang-kadang aku makan siang di luar, aku tidak usah membeli air mineral dalam kemasan botol yang sekali pakai buang. Um, Memang katanya itu bisa di recycle atau didaur ulang, tetapi hasil daur ulangnya menurut penelitian yang aku baca dan video-video di YouTube yang aku tonton, hasilnya tidak sebagus produk pertama. Dan plastik seperti itu, botol, hanya bisa didaur ulang kalau nggak salah 3 kali, aku lupa, aku tidak klaim aku expert, tapi menurut aku jauh lebih bagus kalau aku membawa botol aku sendiri yang bisa dicuci dan dipakai terus-terusan. Selain itu, ini juga ngirit loh, air mineral sekali beli mungkin bisa 2.000 atau 5.000, atau kalau di restoran yang mahal mungkin bisa bahkan bisa sampai 8 atau 12.000 ya, tergantung Anda makannya di mana. Untuk anak aku sendiri, aku juga selalu membawa ini kalau pergi. Jadi kalau dia mau minum, aku tinggal membuka tas dan memberikan ini padanya. Anda bisa memilih berbagai macam yang lucu-lucu sih. Oh, ini harusnya ada tutupnya di atasnya, tapi entah kenapa kok yang ini kok lagi nggak kepasang gitu. Ini mudah sekali dimasukkan ke dalam tas. Enaknya jadi perempuan adalah kita selalu bawa tas. Kalau aku bawa tas yang segede gini, ini tas yang biasa aku bawa, gampang lah ya, ini dicemplungin ke dalam tas. Oke, jadi ini sangat gampang, efeknya besar, karena dalam setahun coba bayangkan berapa botol air mineral yang Anda hasilkan dan Anda buang botolnya. Dengan ini bisa dipakai beberapa tahun paling enggak lah. Oke, jadi itu tips pertama, bawa botol minum sendiri. Tips yang kedua adalah, apa ini? Ini adalah kantong plastik. Sekali lagi, aku nggak anti plastik. Dan kita harus mulai dari satu titik kan.
mendingan aku bawa kantong plastik sendiri yang aku bisa lipat kecil seperti itu di dalam tas aku. Jadi aku cemplungin selalu ada di dalam tas. Jadi contoh nih, misalnya kalau aku mau beli misalnya lem di toko buku, atau cuman buku tulis misalnya satu atau dua, atau pulpen, atau aku pergi ke apotek misalnya membeli obat batuk, itu kan kecil, dan oleh mereka biasanya dimasukkan ke dalam satu kantong plastik yang cuma segede gini. Fungsinya kantong plastik apa? Itu kita bawa kantong plastiknya, habis itu pasti langsung kita buang, karena kantong plastik yang kecil seperti ini nggak mungkin kita jadiin, misalnya apa nih, kalau kantong plastik yang besar, misalnya kita belanja di supermarket, kantong plastik yang besar bisa digunakan sebagai alas tempat sampah ya. Tapi kalau kantong plastiknya kecil sekali, cuman buat ngantongin uh, satu pulpen atau satu potong kue coklat, nggak ada gunanya, pasti akan langsung dibuang. Jadi mendingan aku bawa plastik aku sendiri. Ini misalnya tadi pagi aku pergi ke toko roti, rotinya sendiri udah dalam individual package, jadi satu roti udah diplastikin plastik transparan gitu. Aku beli 6 potong roti, aku tidak melihat apa fungsinya dia harus dimasukkan lagi ke dalam kantong plastik kecil hanya untuk supaya bisa ditenteng. Jadi aku pakai kantong plastik aku sendiri. Ini bisa dipakai berulang kali, dan ini sudah aku pegang mungkin sekitar 2 tahun aku pakai terus. Satu kantong ini ngirit sekian banyak kantong plastik. Jadi aku tidak menghasilkan kantong plastik kecil-kecil yang akan berakhir di tempat sampah dan akhirnya akan berakhir mungkin di laut atau di tanah somewhere gitu yang mencemari lingkungan. Oke, jadi ini tips kedua. Gampang banget kan, ini bawa aja dalam kantong plastik, selalu ada di tas, nggak pernah ketinggalan. Dulu aku bahkan membawa ini, aku masukin ke dalam dompet, jadi nggak mungkin ketinggalan karena aku nggak mungkin keluar nggak bawa dompet kan. Oke, lalu yang ketiga, tips ketiga adalah apa ini? Ini adalah sapu tangan. Yeay, old fashioned handkerchief. Old fashioned hanky. Zaman sekarang orang udah nggak pakai lagi ya sapu tangan. Yang ini imut banget nih, ada gambarnya Hello Kitty, kereta api, strawberry, permen, balon, dan sebagainya. Tahukah Anda, sapu tangan ini umurnya mungkin ada sekitar 30 tahun. Ya, ini sapu tangan aku dari zaman masih kecil dan masih kelihatan bagus. Aku hampir tidak menggunakan tisu. Aku selalu membawa persediaan tisu di dalam tas ya. Karena kadang-kadang teman suka minta, atau suami kadang-kadang suka minta. Suami biasanya sih membawa kayak semacam handuk kecil untuk ngelap keringat. Cuma namanya juga cowok ya, seringnya lupa. Jadi kadang-kadang minta tisu sama aku. Aku nggak mau share sapu tangan aku sama dia keringetan. Jadi ini untuk aku sendiri. Jadi aku meminimalkan penggunaan tisu. Aku juga memakai sapu tangan seperti ini, aku punya beberapa ya, untuk membetulkan make up aku di pagi hari. Jadi kalau untuk benerin lipstick apa segala macam, aku tidak pakai tisu, tetapi aku pakai sapu tangan. Ini mengirit banyak sekali tisu, bukan dari segi uangnya saja, karena tisu harganya murah. Biarpun kalau beli tisu 30 tahun digabung mungkin banyak juga sih. Tapi Anda harus ingat bahwa tisu itu dibuat dari apa? Dari pohon. Pohonnya harus ditebang untuk membuat tisu. Nah, dengan mengurangi pemakaian tisu akan mengurangi penebangan pohon. Nggak perlu khawatir akan ada orang kehilangan kerjaan atau perusahaan kertas bangkrut. Perusahaan kertasnya masih sangat kaya raya. Biarpun kita berhenti pakai tisu, masih banyak produk kertas lain yang kita butuhkan seperti buku tulis dan sebagainya. Jadi don't feel bad, nggak usah khawatir dengan nasib pekerja pabrik kertas. Mereka akan selalu punya kerjaan karena masih sangat banyak produk kertas lain yang mau nggak mau kita harus pakai. Jadi kalau Anda ingin mengurangi tisu, pakai sapu tangan. Kalau Anda bisa jahit, bikin aja sendiri, terutama dari bahan katun, menyerap keringat. Oke, itu tips yang ketiga, sapu tangan. Tips yang keempat, Hello Kitty lagi. Ini maksudnya apa? Ini baju jelek.
Jadi Anda kalau udah punya kaos yang jelek, yang udah belel, kaosnya suami mungkin, atau bahkan baju anak-anak, daripada langsung dibuang, oke, kalau masih bagus Anda bisa berikan ke orang lain, ya, kalau masih bagus. Tapi kadang-kadang kita punya baju-baju harian yang memang udah nggak layak diberikan ke orang lain gitu, kayak misalnya ini udah melotok-melotok ya, ini baju rumah, oke, nggak mungkin dikasih ke orang lain kan. Jadi ini biasanya aku gunting-gunting aja, aku potong-potong untuk dijadikan lap. Jadi aku tidak pakai paper towel atau tisu di rumah untuk mengelap meja atau bahkan mengepel, ngelap debu dan sebagainya. Aku selalu menggunakan sisa pakaian yang sudah quote in quote kumal atau belel, ya, aku gunting-gunting untuk dijadikan lap. Aku bahkan punya 2 tipe lap. Yang satu dari baju-baju aku dan suami, ini untuk lap kotor di dapur, untuk mengepel dan sebagainya. Lalu yang dari baju anak-anak, sisa baju anak aku, itu aku jadikan lap khusus untuk daerah meja makan dan sekitarnya. Jadi notabene lebih bersih karena dia tidak dipakai untuk mengepel, dia tidak pakai untuk mengelap meja dapur dan sebagainya. Kenapa dibedakan satu baju anak, satu baju orang dewasa? Supaya gampang aja sih membedakannya. Mana sih yang untuk lap quote in quote lap bersih dan mana yang untuk lap kotor. Jadi dengan 4 tips ini Anda bisa mengurangi banyak sekali sampah. Mulai dari tisu dan paper towel. Lagian ngapain juga untuk lap keringat pakai tisu, tuplies lagi. Tisu kan banyak yang terdiri dari 2 lembar ya. Lap keringat buang, ya. Ngelapin debu buang, atau misalnya ngelapin muntahan anak atau apapun pakai paper towel atau pakai tisu, ngelapin buang, ya. Ngapain? Botol minum, daripada beli air mineral gluk-gluk habis buang. Lalu kantong plastik kecil habis pakai nggak bisa diapa-apain karena terlalu kecil, nggak bisa jadi alas tong sampah, dibuang. Nggak masuk akal. Dan ini cara yang sangat gampang bisa dikerjakan setiap hari. Kalau susah, Anda pasti tidak mau melakukan. Aku juga nggak mau sih kalau terlalu repot. Ini sama sekali tidak repot. Jadi aku mengajak Anda, dan kalau Anda berminat, silahkan juga mengajak teman-teman Anda untuk melakukan hal-hal kecil yang bisa membawa perubahan. Karena bayangin aja kalau setiap orang yang nonton video ini melakukan hal ini, berapa sampah yang bisa kita kurangin, ya kan? Oke, thank you for watching. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.